Poin kedua itu adalah fasolihat. Jadi pada saat Allah katakan fasolihat, qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Ya, jadi ternyata ketika satu tadi disebut rijal, qawwamah, ya. Tapi ini yang kedua adalah fasolihat. Jadi seorang wanita solihat itu syaratnya itu dua. Ya, ini yang saya katakan garis besarnya. Jadi kalau kita mau bicara tentang ibu, maka dua hal besar ini harus selesai dulu. Ya, qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Ya, ini satu hal yang luar biasa. Jadi syariat ini betul-betul mengatur, ya, dalam skala rumah tangga, ya, bahwa Allah kemudian menunjuk kawamnya itu pemimpin dalam rumah tangga itu adalah seorang suami. Jadi bukan 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 istri. Sehingga yang namanya kawam, yang namanya imam, pemimpin, ya berlakulah sebagaimana kaidah imam. Jadi kalau sampai yang namanya kalau imam itu nggak boleh didahului oleh makmum, nggak boleh. Ya, jadi kalau kita konsep berjamaah, sholat berjamaah itu nggak boleh. Bahkan kalau seandainya ada makmum yang mendahului gerakan imam, maka Allah sampai mengancam melalui Rasulnya, kepalanya akan diganti dengan kepala keledai di yaumil akhir nanti. Sampai begitu. Nah, ketika Allah menyebutkan bahwa laki-laki itu qawwamnya, maka tadi berarti ya, wanita itu adalah makmumnya. Nah, makmum itu Allah sebutkan fasolihat, ya, wanita yang solihah itu syaratnya dua. Qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Syaratnya dua. Yang pertama adalah qanitat, taat kepada suami. Ya, jadi taat kepada Allah, ya, dan Rasulnya, dan taat kepada suami. Itu konsep qanitat. Baru kemudian hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Ini terkait dengan hafizat, kemampuan seorang wanita untuk menjaga kehormatan dan kemuliaan dirinya. Nah, jadi fokusnya sebenarnya wanita menjadi istri itu fokusnya di dua hal itu. Ya, jadi bahwa ketaatan dia kepada suami itu yang kemudian membatasinya itu hanya pada saat suami menyuruh bermaksiat kepada Allah. Jadi batasan ketaatannya di situ. Kalau seandainya suami, ya, menyuruh bermaksiat pada Allah, maka tidak ada ketaatan. Ya, tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam hal bermaksiat kepada Allah. Tidak ada. Itu batasannya. Ya, jadi seorang istri dia punya perbedaan pendapat seperti apapun dengan suami, dan kita wajar kalau kemudian berbeda pendapat itu wajar. Tapi ketika suami kemudian memutuskan bahwa A keputusannya, maka istri harus ikut dengan keputusan A itu. Karena di dalam rumah tangga yang akan ditanyakan pertanggungjawabannya di sisi Allah Subhanahu wa taala nanti itu tentang rumah tangga itu, tentang istri, tentang anak-anak, itu adalah suami, bukan istri. Bukan istri. Ini yang harus dipahami. Sehingga begitu kemudian berbeda pendapat, kita boleh mendiskusikan, kita boleh mengusulkan, ya, para ummahat, para akhwat boleh mendiskusikan, boleh kemudian mengusulkan apapun kepada suami, tapi keputusan final tetap ada pada suami. Jadi tidak ada, misalnya hari ini kebanyakan laki-laki itu kadang tidak memahami posisi sebagai qawwam misalnya. Jadi kadang-kadang ya pokoknya terserah bunda aja deh, terserah umi aja deh. Tidak bisa begitu. Untuk suatu poin di mana kemudian keputusan itu harus diambil, maka keputusan itu ada di suami. Ya, istri itu mengikuti apa yang kemudian menjadi keputusan suami. Jadi ini kaedahnya. Dan di masyarakat kita, ya, yang sangat terpengaruh dengan pola, ya, komunikasi barat itu, yang ada itu adalah sharing.
Ya, yang ada itu adalah power sharing itu. Jadi nggak ada kemudian logika kepemimpinan rumah tangga itu nggak ada. Jadi karena kita ini sama dalam rumah tangga, kemudian istri dan suami punya hak yang sama, akhirnya tadi suami istri itu berupaya untuk punya pengaruh dan kekuatan yang sama terhadap rumah tangga. Di dalam Islam tidak begitu. Allah yang paling tahu tentang kita. Allah yang paling tahu tentang kehidupan seorang suami, istri, rumah tangga itu Allah. Sehingga rule-nya itu Allah yang buat, Allah yang atur. Pemilik kita ini, pemilik alam dan seisinya ini Allah. Jadi Allah yang mengatur. Jadi kalau misalnya perusahaan saja, perusahaan itu punya stakeholder gitu. Jadi stakeholder bisa jadi banyak gitu ya. Tapi semua kebijakan-kebijakan yang berlaku itu pasti sebuah kebijakan yang itu sudah diatur oleh stakeholder itu. Sehingga kemudian CEO-nya itu mengaplikasikan, mengimplementasikan itu. Kalau ada hal yang terkait dengan pertimbangan strategis, maka dia harus ajukan kepada stakeholder-nya. Apakah ini boleh, apa yang tidak boleh? Apakah boleh kalau saya ajukan seperti ini atau tidak? Tapi di dalam Islam, ketika bicara tentang rumah tangga, maka Allah sudah punya aturan tersendiri tentang rumah tangga. Nah, masalahnya kita sering sekali tadi merasa lebih pintar, gitu ya. Akhirnya kekacauan rumah tangga itu terjadi di poin awal karena tidak ada kejelasan antara posisi seorang suami terhadap istrinya atau posisi seorang istri terhadap suaminya. Nah, sering sekali begitu. Ada istri yang bilang, pokoknya saya nggak setuju sama suami, saya jalan aja. Ini jelas tidak mengerti konsepnya. Padahal di balik ketaatan seorang istri itu kepada suaminya, di situ ada barokah. Kan konsep rumah tangga di dalam Islam itu, poin di mana seorang istri bisa mencapai surga Allah Subhanahu wa taala itu sederhana. Sederhana di mana? Ketika suami itu ridho. Ketika suami itu ridho. Ya. Jadi ada upaya begitu, ada upaya suami untuk senantiasa memperbaiki dirinya, ya, memantaskan dirinya sebagai seorang suami. Ada kemudian upaya istri untuk senantiasa menjadi qanitat, senantiasa menjadi seorang wanita yang senantiasa taat kepada Allah, ya, dan suaminya. Itu poin untuk istri. Ya, poin untuk seorang istri. Kemudian hafizat, ini juga hari ini perkara yang rumit gitu ya. Kenapa? Karena banyak sekali wanita itu tidak mampu menjaga dirinya. Ya, tidak mampu kemudian menjaga kehormatan dan kemuliaan diri. Itu banyak terjadi hari ini. Ya. Jadi banyak sekali kemudian wanita-wanita yang tidak mengerti bagaimana batasannya dalam interaksi dengan lawan jenis, padahal dia seorang istri. Ya, bagaimana kemudian seorang istri bahkan kadang curhat sesuatu di sosial media, update status dan seterusnya, yang itu mencederai rumah tangganya. Itu banyak sekali. Saya perhatikan banyak sekali. Ya, ada satu kejadian yang paling besar ketika salah satu jamaah saya itu konsultasi kepada saya, saat minta tolong, saat kenapa suami saya sudah sangat marah besar. Dia coba cerita apa masalah. Nah, masalahnya cuma ini, saya buat status di FB saya, beratnya hidup bersama. Wah, ya terang aja kan. Kalau dia buat status begitu kan yang bersama hidup sama dia suaminya. Suami marah besar. Gitu. Suaminya salah satu pejabat di negeri ini. Gitu. Kalau saya sebutkan pada tahu antum, pejabat besar di negeri ini. Wah, saya bilang jelas aja suami ibu marah. Gimana solusinya? Saya bilang sudah, hapus akunnya ibu, udah tutup semua. Ya, itu untuk menggambarkan bahwa tadi ibu serius untuk memperbaiki diri. Jadi ada wanita yang tidak sadar bahwa sebenarnya dia mencederai, ya, rumah tangganya cuma gara-gara update statusnya. Belum lagi banyak
foto ya ummahat segala macam di sana sini gitu kan. Jadi tersebar di media sosial. Ya, apa nggak khawatir misalnya mantan pacarnya waktu TK ngeliatin gitu, mantan pacar waktu SD ngeliatin gitu ya, terus berkeinginan terhadap dia, mantan pacar waktu kuliah, ya. Jadi yang seperti itu tidak menjadi perhatian, ya. Jadi ini problem besar hari ini di sosial media nih. Saya bisa melihat bahwa ketika Allah mengatakan qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Jadi menjaga kehormatan dan kemuliaan diri seorang wanita itu menjadi suatu hal yang eh, sangat berat di hari ini, ya, sangat berat di hari ini. Belum lagi nanti pola interaksi dia, ya. Yang jelas kalau seorang wanita paham tentang konsep ini dengan baik, maka tidak sedikit pun suaminya pernah khawatir gitu, terhadap istrinya, nggak pernah. Karena dia tahu persis istrinya paham kaidah-kaidah syar'i tentang seperti apa mestinya seorang wanita. Ya, dia tahu persis. Misalnya begini, posisi defaultnya perempuan itu adalah di rumah. Ya. Nah, kalau antum perhatikan di dalam surah Al-Ahzab ya, ayat 34 itu kan begitu. Eh, apa? Qarna fi buyutikunna. Tempatnya istri itu adalah di rumah, ya, di rumahnya itu default, ya. Kemudian ayat ini dilanjutkan wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Jangan kamu bertabaruj, jangan kamu berdandan sebagaimana wanita itu terdahulu. Itu bicara tentang sebenarnya adalah kalau wanita itu keluar rumah, yang harus diperhatikan adalah cara berdandan. Nah, tapi defaultnya perempuan itu di rumah. Kapan kemudian dia bisa keluar rumah? Ketika suaminya mengizinkan dia keluar rumah. Ya, kan begitu. Ya, defaultnya begitu. Artinya kalau seorang laki-laki menikah dengan seorang wanita yang solihah, maka dia tidak akan pernah khawatir suaminya keluar rumah tanpa izin dia, nggak pernah. Ya, dia bahkan bisa bilang. Jadi kalau misalnya teman-teman tanya ke saya hari ini, tanya sekali waktu saya sekarang ini, tanya ke saya, istri Ustadz ada di mana saat ini? Saya akan bilang istri saya di rumah. Kok Ustadz bisa yakin begitu? Karena hari ini mulai dari pagi bangun tidur sampai hari ini, sampai detik ini, dia tidak minta izin pada saya untuk keluar. Karena istri saya akan keluar rumah kalau dapat izin dari saya. Jadi Islam itu ngatur seperti itu. Ya, jadi nggak ada misalnya kemudian tiba-tiba ditanya istri Ustadz ada di mana sekarang? Nggak tahu saya. Tadi pagi sih di rumah. Kalau sekarang saya nggak tahu. Nggak ada kayak gitu. Kenapa? Karena wanita solihah itu paham betul kaidah kapan dia harus keluar rumah. Ya, pada saat dia mendapatkan izin dari suami untuk keluar rumah, maka dia keluar rumah. Nah, ini yang saya maksudkan tadi. Jadi teman-teman, para akhwat, ya, para ibu atau calon ibu, bereskan dua hal ini. Jadi kalau bicara tentang wanita solihat itu, dua hal ini yang harus dipegang hati-hati betul. Ya, hati-hati betul. Jadi yang pertama tentang ketaatan kepada suami, ya, kepada Allah, kepada suami. Ketaatan pada suami kan turunan dari ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah tentang menjaga kehormatan dan kemuliaan diri. Ya, itu harus hati-hati. Di era sosial media, di era bisa orang bisa komunikasi seperti ini gitu ya. Kalau dulu perempuan bisa masukkan harus izin masukkan seorang laki-laki ke rumah ya minta izin pada suaminya itu kan kaidah dasar harus dipahami oleh seorang wanita. Dia nggak akan mengizinkan laki-laki masuk ke rumahnya kecuali dapat izin dari suaminya. Hatta seorang ustadz, hatta ketika dia membuat pengajian di rumah, kalau suaminya kemudian belum mengizinkan, maka nggak bisa dia buat pengajian di rumah. Ya, pengisi kajian itu adalah ustadz.
Nggak bisa. Karena memasukkan seorang laki-laki itu harus dengan izin suami. Hari ini dengan teknologi seperti ini, bahkan laki-laki itu bisa masuk, ya, bisa masuk ya tanpa harus datangi rumahnya. Oh banyak, saya nanganin kasus itu cukup banyak ya, di mana problem ya seorang istri yang kemudian punya komunikasi dengan laki-laki lain, ya seorang suami yang kemudian punya komunikasi lain dengan video call dan seterusnya, gitu ya. Itu banyak. Kenapa? Karena memang tadi tidak memahami dengan betul tentang batasan-batasan tadi. Nah, begitu kemudian itu dilanggar, kan kalau setan itu ada khutwah ya. Jadi dia ada langkah-langkah, dia ada strategi. Wala tattabi'u khutuwati syaitan, innahu lakum aduwwum mubin. Jadi khutwat atau strategi-strategi setan itu banyak sekali. Jadi yang namanya sebuah pelanggaran syariat itu dia berstrategi. Dia nggak mungkin langsung ujuk-ujuk orang melanggar syariat itu nggak mungkin. Seorang wanita gelisah, kemudian dia tidak mampu untuk ngobrol dengan baik dengan suaminya, akhirnya dia cari tempat lain laki-laki yang mungkin enak diajak ngobrol. Oh dia pilih seorang ustadz nih enak diajak ngobrol, gitu ya. Lama-lama setan bisa masuk di situ. Ustadz juga manusia, ya. Jadi asik dia ngobrol, ya ustadz dia menikmati obrolan sosial. Itu kuat, ya. Sampai ningkat lagi, ya akhirnya dia mencurhatkan masalah-masalah pribadinya, ya, perasaannya, dia curhatkan ke ustadz. Yang itu tidak punya kaitan sama sekali untuk upaya memperbaiki rumah tangganya misalnya. Terus begitu, ya. Sampai akhirnya itu kejadian, sampai akhirnya dia lepas jilbabnya di depan ustadznya, dan seterusnya. Itu karena apa? Karena tidak paham ya posisinya, ya posisinya tentang dua hal tadi, qanitat, hafizat itu nggak paham. Akhirnya begitu, ya. Setan itu pintar sekali mempengaruhi kemudian melakukan langkah. Baik teman-teman, jadi dua poin penting itu ya para akhwat, para ummahat, dua poin penting itu yang harus antum semua perhatikan. Jadi sebelum kita bicara tentang pendidikan anak, ya antum harus paham tentang dua poin itu. Kalau poin itu kemudian antum jaga dengan baik, insya Allah antum akan sangat mudah dalam proses pendidikan anak. Insya Allah. Ya. Tapi kalau kemudian antum belum bisa ya menjaga dua poin itu dengan baik, maka antum akan banyak sekali kesulitan untuk dalam proses pendidikan anak. Ya, karena ini pintunya. Ya, mendidik anak itu nggak mungkin seorang ibu ya itu kerja sendiri tanpa bantuan suami itu nggak mungkin. Nggak mungkin. Saya ambil contoh gini. Nah, kenapa misalnya saya sering sekali mengatakan bahwa hal paling penting di dalam kehidupan rumah tangga itu adalah menyamakan visinya dulu. Visinya harus sama. Kalau visinya sama, maka nanti breakdown-nya, turunannya itu akan mudah. Ya, saya ambil contoh paling sederhana deh. Misalnya punya bayi nih, ya, punya bayi. Kemudian biasanya yang mandiin bayi siapa sih? Mandiin, pakein baju itu siapa? Pasti dominasinya ibu-ibu, ya, dominasinya ummahat. Nah, waktu si ibu memandikan bayi, kemudian dia memakaikan pakaian, ibu ini paham betul bahwa memakaikan pakaian itu harus dengan doa, ya, pakai tangan kanannya dimasukin, kirinya, kemudian dia doa, ya, dia doa, bagaimana doa memakaikan pakaian, ya, jadi eh, pada saat membaca doa itu, ya, jadi pada saat memakaikan baju, bacakan doa, ya. Nanti kan paling pada saat mengatakan ini as'aluka min khairi wa khairi ma huwalah.
Wa a'udzubika min syarrihi wa syarri ma huwalah. Jadi pada saat memakaikan pakaian itu huwalah, huwalah. Nanti lama-lama anak kecil itu, bayi itu begitu dia bisa mengucapkan yang dia ingat huwalah, huwalah. Ya, si bayi. Tapi kerekam semua karena dia cuma bisa mengucapkan huwalah, ya huwalah aja gitu yang disebutkan oleh si bayi itu. Nah ini si ibu tiap hari begitu, tiba-tiba dia nggak sempat. Ya, ini aku lagi tanggung nih di dapur, tolong itu dong si adik pakein baju nih sebentar. Ya, siap, bun. Ya, dipakai. Pakai aja biasa gitu. Pakein biasa. Nggak ada sebagaimana si istri tadi mendoakan ya. Nggak ada seperti itu tuh nggak ada. Gitu. Jadi nggak ada upaya si suami itu mendoakan itu nggak ada. Ya. Ini kan problem. Jadi pada saat si istri melakukan rutin seperti itu, pada saat si suami tidak seperti itu saja itu langkah awal di mana seorang anak jadi split. Split. Jadi Anda bisa bayangkan kalau visi yang nggak sama, turunan yang nggak sama, itu urusan pakai pakaian aja itu sudah bikin split di anak. Karena ternyata pada saat ibunya makaikan itu selalu ada doa, pada saat bapaknya makaikan nggak ada doa sama sekali. Nah, split dia. Nah, itu pentingnya menyamakan persepsi itu di awal. Ya, memang semua orang-orang yang kemudian menginginkan ya punya hasil yang luar biasa, dia harus punya visi, ya cara pandang yang juga luar biasa ke depan. Saya suka menyebutnya visi akhirat. Makanya suami itu kan para laki-laki dikumpulkan oleh Allah setiap hari Jumat. Ya, setiap hari Jumat laki-laki di belahan bumi manapun dikumpulkan di hari Jumat oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dan itu kemudian mereka harus mendengarkan pesan takwa. Jadi memang takwa, di kepala itu takwa. Kepala suami itu isinya takwa. Ya, dan nanti turunan takwa itu ya termasuk tadi saum itu kan ujung akhirnya takwa. Ya, pada saat kemudian dia ingin mewujudkan ketakwaan itu, maka ibadah-ibadah mahdoh maupun ghairu mahdoh itu menjadi bagian dari perhatian khusus. Nah ini yang tadi saya katakan kalau di awal persepsinya itu sudah sama, itu mudah. Nah ini kalau yang sudah menikah, ya PR besarnya adalah menyamakan persepsi dulu. Kalau yang belum menikah, maka cari pasangan antum yang sudah memiliki kesamaan persepsi tentang hidup ini. Ya, jadi sama persepsinya. Itu enak. Ya, berumah tangga itu enak. Mendidik anak itu akan mudah sekali karena derivatnya itu ya turunan-turunannya itu mudah untuk kita aplikasikan. Kenapa? Karena dua-duanya sudah punya persepsi yang sama. Ya. Nah, kalau seandainya ada perbedaan, maka PR-nya adalah menyamakan persepsi. Makanya saya suka bilang ke ibu-ibu karena terus saya banyak kajian saya isinya ibu-ibu gitu ya. Terus nanti saya minta supaya ibu-ibu bawa suaminya. Karena buat saya sekian banyak ibu-ibu kemudian ngaji dengan saya itu pasti isinya curhat. Yang paling buruk curhat tentang suami. Makanya nggak selesai masalah itu, yang namanya masalah itu kalau saya misalnya ngisi kajian ibu-ibu itu masalah itu nggak bisa selesai. Kecuali saya bisa menghadirkan suami-suaminya untuk kemudian saya arahkan suami-suami menyelesaikan masalah rumah tangga seperti apa. Itu bisa. Ya, pengalaman saya mengisi banyak kajian taklim ibu-ibu itu tadi setiap ibu bawa satu masalah. Setiap ibu punya keinginan curhat, dan curhatnya pasti curhat tentang suami. Ya. Nah, saya katakan ini PR persepsi ini PR yang di kita itu rumit, tapi harus dilalui dengan sabar. Ini kita belum ngomongin detail jadi ibu itu ya. Ya, ini saya pengen teman-teman
paham dulu nih, ya persepsi itu penting. Kalau persepsi itu oke, maka perusahaan-perusahaan itu punya visi kan, vision. Ya, semua mereka yang kerja di perusahaan itu harus paham visi perusahaan itu apa. Kenapa? Karena semua misi itu harus sesuai dengan visi perusahaan. Semua resource yang ada di perusahaan itu digunakan untuk menuju visi itu. Kayak gitu kalau di perusahaan. Rumah tangga kita ini harus punya visi. Visi-visi akhirat itu seperti tadi saya katakan membangun ketakwaan itu visi akhirat. Ya. Dan takwa itu cuma bisa dibangun dengan ibadah. Kan kita sudah bahas. Al-Baqarah 21. Ya ayuhan nas u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi ternyata untuk mencapai takwa, orang itu harus beribadah. Ibadah itu ada dua, mahdoh dan ghairul mahdoh. Ya, itu kenapa begitu orang punya visi takwa, dia pasti pikirkan dua hal tadi. Ibadah yang mahdoh dan ghairul mahdoh untuk akhirnya, akumulasi akhirnya adalah takwa. Akumulasi akhirnya adalah takwa. Nah, itu. Nah, teman-teman yang saya hormati Allah SWT, sekali lagi saya katakan, begitu kemudian persepsi ini sama, maka akan mudah. Nanti begini, teman-teman misalnya ketika melihat Ibunda Imam Syafi'i, kalau kita lihat kan dari Ibunda Imam Syafi'i, yang Imam Syafi'i itu ketika bayi baru lahir itu bapaknya udah nggak ada. Kondisi Imam Syafi'i dan ibunya itu kondisi sangat miskin. Tapi karena tadi ini kan menggambarkan kekuatan seorang ibu, visi seorang ibu, dan ini nggak mungkin punya seperti itu kalau bukan ayahnya juga punya visi kuat seperti itu. Ya, jadi Ibunda Imam Syafi'i ini kemudian dengan visi besarnya itu, yang dia lakukan pertama adalah mengambil langkah. Kan Imam Syafi'i lahirnya di Gaza ya. Nah, kemudian Imam Syafi'i itu Quraisy. Ya. Jadi artinya keluarga besar Imam Syafi'i itu ada di Mekah. Nah, seorang Ibunda Imam Syafi'i ini berpikir, gimana caranya supaya anak saya bisa berkumpul dengan keluarga besarnya di Mekah. Akhirnya dia membawa anak untuk bisa berkumpul dengan keluarga besar Quraisy-nya itu di Mekah. Satu tuh. Ya. Karena dia punya nasab yang baik. Ya juga nanti kalau kita bahas pentingnya nasab dan hasab ya. Jadi teman-teman tuh harus tahu gitu. Jadi untuk bisa pastilah di antara teman-teman tuh kalau diurutin nasabnya, hasabnya ada nasab-hasab yang baik gitu. Hasab dan nasab yang baik itu nanti bisa jadi trigger untuk bisa mendorong supaya anak keturunan kita menjadi orang-orang yang prestasinya itu baik. Nah, baru kemudian kalau seandainya sudah paham dengan persepsi itu, jadi saya katakan mudah sekali turunannya. Nah, PR besar kita menyamakan persepsi, dan saya suka bilang ke ibu-ibu, saya tidak mau materi kajian saya digunakan untuk berantem dengan para suami. Saya nggak mau. Ya, jangan pernah misalnya ini kata Ustadz ini begini, ayah salah, nggak mau saya. Ya, tolong dibedakan antara diskusi dan mengajari. Para bunda, para ummahat itu sering sekali sulit untuk membedakan mana yang namanya diskusi dan mana yang kemudian sifatnya mengajari. Laki-laki itu nggak suka diajari sama istri. Ya, nggak suka. Jadi kecuali kemudian istri mengajaknya diskusi. Ya, jadi ini saya kasih itu beda. Karena gini, karena bisa jadi para ummahat itu karena terbiasa ngomong sama anak. Nah, akhirnya tidak bisa membedakan antara ngomong sama anak sama bapaknya anak. Itu masalah. Bahkan kadang-kadang gini, ini anak-anak ketika ayahnya pulang gitu kan, kamar mandi, dia capek, kemudian baju dia lepas atau sembarangan gitu kan, taruh di tempat tidur, padahal sementara tempat tidur baru dirapikan sama istri. Juga bilang, bapak sama anak sama aja, ya suka naruh apa-apa sembarangan. Ini kan baru aku rapin. Benar sih,
bahwa nggak boleh taruh sembarangan. Tapi itu cara bicara dengan anak. Alangkah indahnya kemudian kalau kemudian seorang istri bilang, ya ini handuk udah nggak dipakai lagi kan? Ya, ini baju mau ditaruh tempat kotor ya? Aku taruhin ya, kan enak, kan enak. Ya ditaruhkan. Itu cara cara bicara seorang istri kepada suami yang secara tidak langsung mengatakan, ya mbok taruh yang namanya baju itu di tempat kotor. Ya mbok kemudian yang namanya handuk itu digantung di tempat handuk gitu. Ya, tapi karena cara yang salah bicaranya, gitu ya, komunikasi yang keliru, ya maka jadi masalah. Itu yang saya katakan, seorang ibu sering sekali sulit membedakan ya antara sifatnya mengajari sama diskusi. Karena dia sudah terbiasa dengan anak dan dia sehari-hari mengajari anaknya. Akhirnya bahasa dia kepada suami adalah bahasa mengajari, bukan mendorong untuk diskusi. Ya. Nah, menyamakan persepsi itu penting sekali ini. Penting sekali ini. Jadi tidak kemudian menggunakan tadi Ustadz ini Ustadz Ustadz begini, ayah selama ini salah, ayah selama ini keliru, ayah selama ini udah nggak benar. Dia nggak ada tuh bahasa-bahasa gitu. Kenapa? Karena dia tahu suaminya itu qawwam, suaminya itu pemimpin. Dia tahu itu. Kalau teman-teman para ummahat, ibu-ibu yang pernah bekerja di kantor, mungkin tidak sependapat dengan atasan. Tapi apakah kemudian ibu-ibu akan berbicara frontal dengan atasan ibu kalau tidak setuju? Kan tidak. Pasti ibu-ibu akan berupaya apa ya bahasa yang pas untuk saya sampaikan kepada atasan saya supaya dia tidak tersinggung, tapi dia bisa paham bahwa ini nggak kurang tepat, bahwa ini kemudian nggak pas kalau diambil keputusan seperti ini. Gimana caranya ya? Nah, ini kan cuma urusan perusahaan dan stakeholder-nya manusia gitu loh. Ya kan? Kalau ini yang kemudian membuat kemudian suami punya kedudukan sebagai qawwam, kan putusannya kita juga. Para ummahat ini pada saat kemudian datang suami ya, yang sekarang udah jadi suami datang melamar ke bapak ya, ibunya para akhwat, para ummahat ya, datang itu kan ketika dia melamarnya kepada ayah. Tapi ayah kan nanya dulu ya ke para ummahat, gimana? Kamu mau nggak sama dia? Dia sudah melamar resmi. Yang bilang mau itu siapa? Kita, para ummahat tuh mana? Iya mau. Artinya apa? Begitu dikatakan mau, itu keputusannya. Ketika disebutkan di jatuh keputusan itu untuk menerima lamaran tadi, maka semua konsekuensi logis di belakangnya itu kita harus paham. Apa konsekuensi logisnya ketika kita mengatakan bersedia dan kemudian akad terjadi? Konsekuensinya adalah kita harus jadi solihat. Untuk jadi solihat kita harus qanitat dan hafizah. Konsekuensinya. Ya. Nah, teman-teman insya Allah hormati Allah SWT, ini persepsi, gitu ya, persepsi. Teman-teman, saya ingin setelah persepsi ini, ya, yang nanti teman-teman bisa lihat deh tentang solihat itu. Maka nanti kalau di dalam surah At-Tahrim ayat terakhir, ketika Allah memuji Maryam, ya, Maryam itu kan wanita yang Allah sebutkan wakanat minal qanitin, ya, disebutkan begitu. Jadi disebutkan sampai ketaatannya sampai seperti itu, ya. Kalau kesucian dirinya itu sampai Allah malaikat mengatakan innallaha astafaki wa tahharaki wastafaki ala nisa'il alamin. Jadi engkau itu wanita pilihan, kemudian Allah sucikan engkau, kemudian Allah pilih engkau. Jadi sampai seperti itu. Jadi konitatnya ya, kemudian hafizatnya itu tergambar jelas kalau kita baca di surah Maryam ya, itu tergambar jelas. Nah,
Sehingga memang ini poin awal. Nah, kemudian next-nya, ini kalau kita pengen bicara tentang persiapan sebagai seorang ibu ya, saya kasih yang dasar-dasar saja. Ya, ini saya kira nanti jadi PR di rumah untuk membuat breakdown-nya ya. Karena saya nggak mungkin mendetailkan itu, tapi saya yakin kalau poin-poin ini teman-teman bisa pahami dengan baik, insya Allah nanti itu akan mudah. Kita lihat kalau di dalam Al-Quran yang bicara tentang keluarga, ya bahkan surahnya itu pakai keluarga, itu kan surah Ali Imran ya. Ini teman-teman boleh lihat di surah Ali Imran itu kalau kita bacakan ada 200 ya, ada 200 ayat. Di 200 ayat itu ya Allah tidak pernah memunculkan tentang profil Imran itu seperti apa. Nggak ada. Ya. Tapi dari 200 ayat itu, maka nanti cukup satu ayat, ketika Allah munculkan ayat itu, maka posisinya itu menjadi jelas. Posisi Imran itu seperti apa itu menjadi jelas. Kualitas Imran itu seperti apa itu menjadi jelas. Ya. Nah ini nanti teman-teman coba lihat di Ali Imran 33. Ya. Kalau saya nggak salah 33, Ali Imran 33. Innallaha astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran alal alamin. Ya. Nah, ini teman-teman. Kalau kita lihat ya, Allah telah memilih Adam bapak manusia pertama. Allah telah memilih Nuh. Nuh ini bapak manusia setelah Allah matikan orang-orang kafir dengan ditenggelamkan. Kemudian Nuh memimpin orang-orang beriman di dalam kapalnya yang selamat itu. Ya, Nuh menjadi bapak kedua dari seluruh manusia setelah Allah menenggelamkan semua orang kafir dengan banjir yang besar. Kemudian Allah sebutkan wa ala Ibrahim, keluarga Ibrahim. Ya, Ibrahim disebutkan sebagai Abul Anbiya. Anak keturunan para nabi itu semua berasal dari Ibrahim alaihissalam. Nah, tiba-tiba Allah munculkan Imran, ala Imran. Imran itu bukan nabi. Ya, Imran itu bukan nabi. Artinya apa? Artinya kita bisa berkaca bahwa seorang manusia biasa seperti Imran itu derajat kemuliaannya bisa terangkat ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bisa menyamai para nabi. Bisa menyamai para nabi. Kan itu yang bisa kita lihat, sehingga profil Imran itu nggak perlu kemudian dibahas. Itu tuh nggak perlu. Cukup seperti itu, statement begitu udah cukup. Sebentar teman-teman. Start di situ. Digeser. Atau ditunggu situ. Teman-teman ada tamu barusan, jadi saya minta ke ruangan lain. Jadi ini kualitas. Jadi kalau Anda ingin bertanya tentang kualitas Imran seperti apa, Anda lihat bahwa Allah menyamakan kualitasnya itu seperti Adam. Kualitas itu seperti Nabi Nuh. Kualitas itu seperti Nabi Ibrahim dan keluarganya. Ya, wa ala Imran dan keluarga. Itu statement selesai sudah. Dan kita jadi belajar banyak. Kenapa? Kalau begitu kita tidak boleh mengatakan bahwa itu kan Nabi. Samir kan orang suka berlindung dengan bahasa begitu. Ini Nabi Muhammad begini, Nabi Muhammad begini. Terus kita dengan enteng mengatakan, itu kan Nabi Muhammad seorang Nabi, aku kan bukan Nabi. Ya. Jadi seolah-olah kita pengen contoh yang lain lagi untuk bisa memperbaiki diri kita.
Ya, padahal Allah dengan ayat ini sudah cukup menjelaskan bahwa sekalipun kita bukan nabi, kita bisa ya berupaya mengangkat ya derajat kemuliaan kita sampai setara dengan nabi. Nah, kemudian Allah katakan dan ingatlah ya ketika istri Imran itu berkata, ya uh, dia berkata apa? Ya, inni nazartu laka ma fi batni muharrara. Ya, ini istimewanya. Jadi kalau kita berdoa kepada Allah, ya kalau saya berdoa, teman-teman nggak ada yang tahu saya berdoa kepada Allah itu apa. Kecuali saya kasih tahu, teman-teman, pagi tadi saya berdoa kepada Allah agar Allah menyelamatkan semua orang-orang beriman di bumi yang sedang terjajah. Ya, menguatkan mereka orang-orang beriman di bumi yang mereka sedang terjajah. Menangkan mereka. Itu kalau saya cerita kepada teman-teman, itu isi doa saya pagi tadi. Tapi ini yang bercerita tentang rahasia doanya seorang hamba yang bernama Hana, ya, Hana itu istrinya Imran, ibundanya Maryam, itu Allah. Ya, nah, ingatlah ketika istri Imran itu bermunajat berdoa pada Allah. Jadi yang sedang bercerita itu Allah, ya, yang kemudian mendengar permintaan istri Imran itu bercerita pada kita sampai hari ini diabadikan oleh Allah dan kita bisa membacanya. Rahasia antara Hana dengan Allah itu Allah bocorkan untuk kita. Padahal aslinya doa itu adalah rahasia antara seorang hamba dengan Rabb-nya. Tapi ini Allah Subhanahu wa taala membocorkan dialog Hana dengan diri. Nah, dia katakan, "Inni nazartu laka ma fi batni muharrar." Iya Allah, sesungguhnya ini nazarku. Ini nazartu laka. Sungguhnya aku menazarkan untuk engkau. Ma fi batni, apa yang ada di dalam rahimku. Ya, muharrara, menjadi ahli ibadah. Nah, teman-teman para umahat, ini kunci pertama. Ini kunci pertama. Jadi teman-teman ya menjadi seorang ibu itu harus sadar penuh sebagaimana seorang Hana ibundanya Maryam sadar penuh. Apa? Kita ini ya tujuan utama Allah melahirkan atau menghadirkan kita di dunia ini adalah sebagai hamba Allah. Tujuannya untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Itu kan? Ya, dan tidak akan jadikan bangsa jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Nah, Hana begitu dia punya bayi di kandung, begitu dia mengandung, dia tahu, ya, dia tahu sebenarnya setiap orang ini tujuannya apa? Tujuan untuk ibadah kepada Allah. Maka dia minta, ini nazartu laka. Ya Allah, sesungguhnya aku menazarkan untuk engkau. Ma fi batni, apa yang ada di perutku ini? Betul. Ya, apa yang ada di perutku ini? Apa yang ada di rahimku? Muharraran. Ya, menjadi ahli ibadah. Jadi ahli ibadah. Jadi nggak sembarangan. Teman-teman mungkin ada yang ahli, ada yang kemudian bidangnya pertanian, tapi menjadi ahli. Teman-teman mungkin ada yang kemudian menjadi arsitektur, tapi desainer misalnya, ahli, tapi harus ahli. Kita ini semua tujuan ibadah kepada Allah, tapi menjadi ahli ibadah itu permintaan dari Hana. Dan permintaan tersirat lagi adalah bahwa hari itu ahli ibadah di Baitul Maqdis tidak ada yang perempuan, semuanya laki-laki. Jadi ada permintaan tersirat bahwa dia pengen supaya anak yang dikandung ini menjadi ahli ibadah dan itu artinya anak laki-laki bukan perempuan. Ternyata baru itu pertama ya, itu pertama. Itu pertama. Jadi ternyata begitu kemudian dia lahir, yang lahir anak perempuan. Kemudian anak mengatakan ini wada'tuha unta. Ya Allah, sungguh aku melahirkan anak perempuan. Kemudian Allah katakan, wallahu a'lamu bima wada'at. Allah lebih mengetahui apa yang kau lahirkan. Walaysa dzakaru kal unta, dan enggak sama antara laki-laki dan perempuan. Nah, ini catatan kedua.
Ya, catatan kedua. Walaysa dzakaru kal unsa. Kata Allah nggak sama laki-laki sama perempuan. Jadi kalau ada orang yang bilang, aduh, udah laki-laki dan perempuan sama aja. Anda menentang apa yang Allah sudah gariskan. Anda menentang itu. Karena Allah katakan laki-laki dan perempuan itu nggak sama. Walaysa dzakaru kal unsa. Nggak sama antara laki-laki dan perempuan. Itu artinya apa? Kalau dia tidak sama antara laki-laki dan perempuan, maka ada treatment yang berbeda antara mentreatment anak laki-laki dan perempuan. Ya, ini masalah di kita. Coba antum kemudian berkaca sama diri kita semua hari ini. Kita dari kemudian bayi sampai kemudian dewasa seperti hari ini, pendidikan yang mana yang membedakan kita antara pendidikan laki-laki dan perempuan? Treatment apa yang kemudian dilakukan berbeda oleh orang tua kita terhadap kita tentang pendidikan laki-laki dan perempuan? Institusi pendidikan mana yang kemudian memperlakukan kita secara konten pendidikan itu berbeda antara laki-laki dan perempuan? Kita disatukan dalam kelas yang sama di TK, di SD, SMP, SMA, sampai perguruan tinggi di kelas yang sama antara laki-laki dan perempuan. Tidak ada kekhususan apapun tentang membedakan antara laki-laki dan perempuan. Saya suka menyarankan teman-teman baca bukunya Michael Gurian ya tentang boys and girl learn differently. Ya, laki-laki dan perempuan belajar dengan cara yang berbeda. Itu penelitian panjang dia melakukan. Jadi beda sekali ya antara laki-laki dan perempuan. Tumbuh kembang otaknya beda, tumbuh kembang psikologi ya berbeda, sehingga ada treatment yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Allah cukup mengatakan walaisa dzakaru kal unsa. Enggak sama antara laki-laki. Beda antara laki-laki. Itu harus kita pikirkan. Itu harus kemudian kita pelajari. Seperti apa sih? Di mana perbedaan? Ya, kalau ini ngomong persiapan jadi. Nah, walaisa dzakaru kal unsa. Ya, jadi enggak sama antara laki dan perempuan. Yang ketiga, yang harus dipikirkan, yang sangat penting adalah ketika Hana mengatakan, ini sama itu Maria. Sungguhnya aku menamai dia Maria. Maryam ini bukan bahasa Arab. Maryam ini ghairun munsharif. Jadi nggak dikenal dalam kaidah di bahasa Arab itu nggak dikenal nama ini. Di dalam bahasa Ibrani, Maryam itu dikenal dengan artinya hamba Allah. Maryam itu artinya hamba Allah. Ya. Di dalam bahasa Ibrani Maryam itu artinya hamba Allah. Ya, sehingga nanti kita ketemu linknya tuh. Nah, kita hari ini oleh Rasulullah SAW disampaikan bahwa nama terbaik, salah satu nama terbaik ya untuk seorang anak adalah Abdullah. Ketemu kan linknya? Ya. Jadi Allah menyebutkan ketika anak menyebutkan ini sama Tuhan Maryam, sehingga aku memberikan nama dia Maryam. Iya. Jadi tolong kasih nama itu adalah sematan terbaik untuk doa. Ya, kalau tadi dia pengen anak jadi ahli ibadah, begitu kemudian ngasih nama, ya, dia menyebutkan dengan nama Maryam itu artinya adalah hamba Allah. Abdullah, sebutan tertinggi paling mulia buat manusia. Abdullah, hamba Allah. Kemudian yang keempat, ketika Maryam mengatakan ini u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Ini u'idzuha bika, sungguh aku mohon perlindungan untuk dia pada engkau. Ya, wa dzurriyyataha, dan anak keturunan minasyaitonir rajim, dari setan yang terlaknat. Ini sadar betul. Semua orang tua yang punya anak harus memiliki kesadaran seperti ini. Bahwa betul punya anak, punya kebahagiaan tersendiri. Tapi yang perlu disadari oleh setiap orang tua adalah dia sedang masuk satu kancah pertarungan antara hak dan batil. Anak kita itu begitu lahir ke dunia, dia sudah masuk dalam kancah pertarungan antara hak dan batil. Itu kenapa begitu lahir pun sudah menjadi sasaran dari iblis dan para pengikutnya. Ya, maka nanti anak yang kemudian tidak diganggu setan begitu lahir itu adalah
Maryam, dan Isa. Nabi Isa alaihissalam. Isa alaihissalam itu, Nabi Isa alaihissalam itu tidak diganggu pada saat dia lahir. Ya, jadi nggak diganggu oleh setan. Nah, yang harus diperhatikan oleh kita menjadi orang tua adalah perhatikan betul supaya lingkungan yang kita bangun di dalam rumah tangga, di dalam semua lingkungan rumah tangga kita itu adalah lingkungan yang kemudian anak kita itu terproteksi dari bagaimana incaran-incaran setan itu terhadap dirinya. Kadang-kadang kita nggak sadar. Kadang-kadang kita punya anak dia turuti, beli ini turuti, beli ini. Dia punya tas masih bisa dipakai. Akhirnya dia beli sampai 4 tas. 4 tas itu barang dipakai cuma 1. Kita kemudian mengajarkan dia kaidah mubadir. Mubadir itu jelas. Innal mubadirina kanu akhwana syayatin. Jadi saudaranya setan, Mak. Jadi kadang kita nggak memperhatikan kaidah-kaidah begitu. Apakah anak kita aman dari lingkungan yang ada hari ini? Bahkan jangan-jangan di rumah kita sendiri kita sudah menyediakan fasilitas untuk supaya dia diganggu oleh setan. Bahkan bisa menjadi saudaranya setan. Kenapa? Karena kita memasukkan dia pada wilayah mubazir. Pendidikan kita membuat dia masuk dalam wilayah mubazir. Kita tidak paham bahwa kemudian sesuatu hal yang kemudian tidak terpakai, tersia-siakan, ya itu bisa bermanfaat buat orang lain, membuat itu mubazir. Tidak paham kita. Nah, itu 4 ya. Ya, 4. Jadi ini yang harus diperhatikan. Nah, kalau kemudian 4 ini dipenuhi, maka Allah janjikan tumbuhnya anak itu nabatan hasanah, jadi tumbuh yang baik. 4 ini diperhatikan, anak itu akan memiliki pertumbuhan yang baik. Ya. Maksud tadi misalnya, saya perhatikan banyak sekali orang tua yang nggak paham, anak menjelang maghrib masih main di luar. Ada hadisnya. Maghrib itu pintu rumah ditutup, jendela rumah ditutup, semua anak masuk ke dalam. Itu banyak orang nggak paham. Banyak orang nggak paham. Yang seperti itu orang banyak. Nah, kemudian yang kelima, wakafalaha Zakaria. Ini saya singkat, saya ambil poin semua ya. Jadi 4 ini yang harus diperhatikan, dia akan jadi jaminan untuk tumbuh yang baik, nabatan hasanah. Kemudian yang kelima, yang harus diperhatikan berikutnya adalah kalau kita dalam proses pendidikan, kita sudah mengerahkan semua kemampuan kita, maka nanti untuk kelanjutan pendidikan anak, maka kita harus pilihkan dia guru yang terbaik. Nggak sembarangan. Memilih dia guru yang terbaik, memilihkan guru terbaik untuk anak kita. Wakafalaha Zakaria. Bahkan Allah saja memilih orang yang kemudian mendidik, menanggung, itu adalah Zakaria. Enggak sembarangan. Seorang nabi. Ya, seorang nabi. Gitu teman-teman. Ya, saya kira ini mungkin langkah awal setiap ibu untuk memahami ya, proses di awal ini yang memang betul-betul langsung jadi dialami oleh seorang ibu. Ya, jadi nanti ini sebenarnya kalau saya urai tentang di rahim semacam itu uraian panjang. Yang menyematkan hal baik pada istilah itu uraian itu panjang. Sampai ketika misalnya mendengarkan hal terbaik ya, misalnya tentang kalimatullah sejak awal, sejak dalam rahim, itu bisa kita lakukan dan seterusnya. Tapi saya pengen teman-teman pahami saja 4 atau 5 garis besar ini dalam proses pendidikan anak di awal. Ya, karena nanti ada kaidah berikutnya adalah kaidah menyusui. Ya, kaidah menyusui. Karena nanti kaidah menyusui itu sangat mempengaruhi tumbuh kembang anak itu. Karena nanti bicara tentang menyusui ini nanti punya kaitan erat dengan birrul walidain. Ya. Menyusui itu Rasul atau Allah Subhanahu wa taala menyuruh menyempurnakan. Kalau kemudian ada masalah, tidak masalah ketika
ketika diskusi sama suami kemudian diputus tidak sampai 2 tahun. Ya, itu ada lagi kaidahnya. Jadi memang belajar menjadi ibu itu nggak bisa sehari seperti ini, ya, nggak bisa sesaat seperti ini. Ada poin-poin yang memang kita harus pahami dengan baik, kemudian kita coba dengan sabar, gitu ya. Karena ikhtiar kita ini kan ikhtiar manusia, tapi kita ini kan ciptaan Allah dan semua manusia itu punya hati. Maka Allah lah yang bolak-balikan hati manusia, ya. Jadi kalau ada kesulitan terhadap suami, kesulitan terhadap istri, ya ngeluh aja sama Allah. Karena pemilik hati itu Allah. Ya, Allah alam bisawab. Saya kembalikan ke Rahmat, silakan Rahmat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jazakumullah khairan Ustaz atas penyampaian materi kita pada pagi ini ya terkait Mamiklopedia. Alhamdulillah, mungkin saya sedikit ringkas lagi kesimpulan dari Ustadz untuk teman-teman kita ya, bunda-bunda ataupun calon ibu. Nah, saya garis bawahi ada poin terkait mungkin saya bisa singkat ya di sini ya. Adalah SQH. Nah, mungkin kalau teman-teman yang IT ataupun yang suka berkecimpung dengan data, mungkin udah biasa terkenal dengan SQL. Tapi saya coba singkat dengan SQA, yaitu tadi di surat An-Nisa ayat 34 tadi, wanita itu sebisa mungkin menjadi wanita yang solihah. Di sini dan tanda kutip adalah istri yang solihah, sehingga istri solihah itu dapat melanjutkan Q dan H-nya, qonitat dan hafizatnya, seperti itu. Kemudian kita ingat lagi bahwasanya penciptaan laki-laki dan perempuan itu berbeda. Kemudian sebagai istri tentunya kita mesti bisa tahu nih, mungkin kalau teman-teman yang suka belajar misalnya how to public speaking ataupun bagaimana berbicara di depan umum, bagaimana berbicara dengan klien ataupun istilahnya. Nah, tentu kita juga nanti akan coba pelajarin bagaimana berbicara dengan suami karena berbeda dengan antara kita mungkin yang ibu dan bunda dengan kepada anak dan kepada istri seperti itu. Baik, Ustadz, alhamdulillah sudah masuk beberapa pertanyaan, tapi nanti saya coba akan sampaikan beberapa juga, Ustadz. Nah, ini yang bisa dikatakan seperti ini, Ustadz. Ya, yang pertama ini, Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, jika ada istilah anak durhaka, adakah juga keterangan mungkin istri durhaka? Nah, sebagaimana kita ketahui bahwasanya sebagai anak kita diperintahkan untuk berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian sebagai istri diperintahkan untuk taat kepada suaminya. Nah, istilah konteks ini ketika kita mungkin atau membantah kalau di anak kan mungkin kita mengucapkan ataupun yang lainnya, itu bisa dikatakan kita berpotensi sebagai anak ini menjadi anak yang durhaka. Nah, terkait istri apakah juga ada mungkin poin-poin ketika istri tersebut dikatakan sebagai istri durhaka, Ustadz? Tafadhal Ustadz Telvin. Ya, ini kalau saya lihat pertanyaannya bukan istri durhaka ya, tapi kedudukan ibu durhaka. Oh iya, ibu durhaka. Ya, bukan istri durhaka tapi ibu durhaka. Jadi memang kalau kita lihat tentang riwayat sebuah kejadian ketika seorang anak ya yang mengeluhkan tentang ayahnya, ya tentang ayahnya, eh, eh, seorang yang mengeluhkan tentang anak yang durhaka. Kemudian Umar bin Khattab memanggil anak tersebut. Kemudian Umar bin Khattab bertanya kepada anak tersebut, apakah betul dia menjadi durhaka kepada orang tuanya. Kemudian si anak mengatakan bahwa sesungguhnya aku tidak mendapatkan kebaikan ya yang mestinya aku dapatkan. Ya, jadi dia tidak memilihkan untukku ibu yang baik. Ya, ya, jadi itu
poin yang pertama. Jadi ternyata si anak itu tidak mendapatkan seorang ibu yang baik. Ini kan penting jadi catatan buat kita ya, karena selama ini banyak laki-laki itu ketika memilih istri itu pilihannya selalu begitu, ini kayaknya perempuan ini cocok banget untuk saya. Tapi tidak pernah berpikir apakah wanita ini cocok menjadi ibu dari anak-anak saya. Itu tidak pernah ada. Gitu. Jadi selalu poinnya itu biasanya dia merasa ini kayak wanita ini oke banget buat saya nih, cocok banget buat saya. Ya, tapi dia nggak pernah berpikir apakah ini akan menjadi ibu yang baik buat anak saya. Itu satu tuh. Sehingga keluhan pertama si anak tadi bahwa dia tidak memberikan atau tidak memilihkan ibu yang baik ya buat saya itu satu hal yang menjadi catatan buat dia. Ya. Yang kedua dia katakan aku tidak mendapatkan nama yang baik. Ya, aku tidak mendapatkan nama yang baik dari ayahku. Ya, saya lupa dulu namanya. Dia diberi nama apa? Dia namanya Buruk memang. Yang kemudian yang ketiga adalah aku tidak mendapatkan pengajaran Quran dari dia. Jadi kemudian anak ini menggugat ayahnya. Jadi pada saat ayah itu menggugat dia sebagai anak durhaka, maka dia menggugat balik ya ayahnya bahwa sesungguhnya ayahnya sudah menjadi durhaka sebelum dia durhaka. Ya. Jadi ayahnya sudah durhaka sebelum dia menjadi anak yang durhaka. Karena dia tidak mendapatkan tiga hak tadi. Tiga hak tadi. Ibu ya yang baik untuk dia, memberikan nama yang baik untuk dia, dan juga tidak memberikan pengajaran Quran yang baik untuk dia. Ya, ini suatu hal yang sangat mendasar ya di dalam proses pendidikan anak. Sehingga kalau kita lihat istilah tentang orang tua yang durhaka itu ungkapannya dari kejadian yang dialami oleh Umar bin Khattab ini. Ya. Jadi mungkin tiga hal itu yang harus diperhatikan oleh kita. Ya, tentang hak dari anak-anak yang harus kita penuhi. Ya. Jadi jangan sampai kemudian kita menjadi durhaka. Jadi kalau kemudian disebutkan tentang ibu durhaka, ibu durhaka kepada Allah, efek itu dahsyat. Karena seorang Kan'an itu menjadi durhaka kepada Allah karena ibunya durhaka kepada Allah. Ya, jadi bukan cuma durhaka kepada kedua orang tua. Jadi kalau ibunya durhaka kepada Allah, bahkan sampai anaknya pun bisa durhaka kepada Allah. Ya, jadi ini hal yang harus diperhatikan oleh setiap laki-laki, di mana dia akan menyemai benihnya. Ya, kalau dia sudah menyiapkan dirinya untuk menyemai dengan benih terbaik, maka dia harus perhatikan ya di tempat mana dia menyemai. Ya, Allah a'lam bishawab. Alhamdulillah. Syukran jazakumullah khairan Ustaz untuk jawaban dari pertanyaan pertama. Nah, baik, kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Ustaz, salah satu teman kita insya Allah dalam waktu dekat ini akan menjadi seorang ibu. Kemudian beliau ingin melakukan persiapan ya terkait pengajaran tauhid kepada anaknya. Nah, usia berapa yang lebih tepat anak tersebut diberikan atau kan disuguhkan, diajarkan ilmu tauhid, Ustaz? Jadi begini, anak itu sejak awal itu sudah ditalkinkan tentang kalimat-kalimat tauhid, kalimat-kalimat yang baik. Lalu sudah dari bayi sudah diajarkan, ditalkinkan. Ya, jadi kalau di awal ditalkinkan itu, gitu ya. Karena memang ini kaidah di dalam Islam. Jadi kita sering sekali salah mengartikan seolah-olah kalau misalnya anak itu harus diajarin tauhid,
Anak itu harus duduk, kemudian anak itu harus diajarkan ini pakai kitab apa untuk diajarkan tauhid pada anak. Ya nggak begitu. Di awal ketika anak masih bayi saja, kita sudah mentalkinkan kalimat-kalimat yang baik. Misalnya menyebutkan Allah, gitu ya. Itu kan bagian dari mentalkinkan. Gitu. Jadi sudah sejak di dalam rahim pun kita sudah mentalkinkan dengan kalimat-kalimat yang baik. Ya, jadi pada saat di dalam rahim saja kita sudah memperdengarkan Al-Quran. Ya, kita sudah melantunkan Al-Quran untuk dia dengar. Ya, karena kita tahu bahwa di dalam kandungan itu setelah 3 bulan itu di dalam kandungan telinga dia sudah mulai berfungsi. Ya, telinga dia sudah mulai berfungsi. Dan dan apa kita membiasakan dia untuk mendengarkan ya mulai dari rahim. Nah, adapun nanti ketika dia sudah semakin besar, usia 3 tahun ya, 4 tahun ketika dia mulai memahami ucapan-ucapan kita mulai mengajarkan dia dialog iman. Ya, dialog iman itu sederhana gitu kayak gini. Dede, ini ada hadiah buat Dede ya. Nih, kan Dede suka kan ini coklatnya ya. Alhamdulillah Allah Maha baik ya. Allah kasih rezeki buat ayah ya. Ini ayah belikan ini pasti karena Allah sayang banget sama Dede. Ya, itu dialog iman. Ya, itu model dialog. Jadi harus banyak. Karena akidah itu akar katanya al-aqdu, ikatan, maka kita membuat banyak sekali ikatan-ikatan untuk mengikat anak kita dengan Allah, mengikat anak kita dengan Rasul, ya, mengikat anak kita dengan malaikat, mengikat anak kita dengan hari kemudian. Jadi pola itu harus kita jalani sesuai dengan tahapan usianya nanti. Nah, nanti kita mulai bisa berdialog lagi dengan baik pada saat anak-anak sudah masuk usia tamyiz, ya, di mana akalnya sudah mulai berfungsi dengan baik. Ya, jadi sebelum itu ya tadi kita harus mengajarkan ya. Jadi memang nilainya itu ya hitam, ya putih, ya putih gitu. Ya. Mungkin itu ya. Jadi kalau ditanya sejak kapan, sejak dari dalam kandungan itu sudah mulai diajarkan, khususnya untuk hal yang sifatnya talqin. Ya. Alhamdulillah. Jadi Baik, baik, alhamdulillah Ustaz. Baik, kita lanjut ke pertanyaan terakhir kita ya Ustaz, insyaallah. Nah, Ustadz, bagaimana menyikapi suami yang mungkin lebih senang menghabiskan waktu dengan teman-temannya dibandingkan dengan hal ini adalah keluarga Ustadz? Apakah mungkin salah istri yang tidak maksimal melayani suami atau mungkin bagaimana Ustadz? Seperti itu. jadi memang tadi ya kita ini kan dalam kehidupan ini punya pertemanan ya. Jadi pertemanan yang harus kita jaga itu adalah pertemanan yang baik ya. Karena memang apalagi kalau sudah sampai kepada eh, apa sifatnya sohib ya, sangat dekat begitu. Jadi memang sebaiknya pertemanan yang baik itu yang harus dijaga. Tapi ya tadi kita harus sadar, kita harus tahu bahwa di dalam rumah tangga ketika kita berumah tangga itu ada hak-hak istri, ada hak anak yang kemudian harus kita penuhi. Ya, jadi posisinya sudah sangat sangat berbeda. Kita tidak lagi seperti dulu yang masih sendiri, ya bisa kapanpun kita kongko-kongko, kemudian ya sama teman-teman ngobrol pagi dan seterusnya, udah tidak lagi seperti itu karena ada bagian dari tanggung jawab kita terhadap keluarga. Nah, sehingga seorang istri ketika dia melihat hal seperti ini, dia harus mencari jalan ya seperti apa
Sehingga suami itu menjadi betah di rumah, ya, menjadi betah di rumah. Yang kadang-kadang, mohon maaf ya, banyak di kita itu kadang-kadang apa ya, tidak bisa membangun romantisme. Jadi rumah tangga tuh jadi kaku gitu ya. Ya istri tidak berjuang untuk menjadi romantis. Suami juga nggak berjuang menjadi romantis. Padahal Rasul itu di tengah kesibukan yang sangat luar biasa, itu kadang masih mengucapkan kata cinta kepada istrinya, gitu ya. Kadang Rasulullah masih bercanda mandi bersama, gitu ya. Jadi kalau kalau antum lihat riwayatnya misalnya dari Aisyah, dari Ummu Salamah, dari Zainab binti Jahash, itu ada riwayat-riwayat mandi bersama, bercanda pada saat sedang mandi bersama itu muncul di situ tuh. Artinya rumah tangga itu sekelas rumah tangga Nabi bukan melulu yang bicara serius gitu ya, tentang agama gitu ya, tentang sunnah, bid'ah, segala macam, nggak melulu begitu gitu. Adalah cara Rasulullah itu berumah tangga itu, eee, apa, nyaman sekali ya. Jadi mau romantisme itu enak sekali, gitu. Jadi kadang-kadang, bisa lomba lari bareng, kadang, Aisyah, bisa nonton, orang lagi main tombak di apa, di bahunya Rasul, kadang dia nonton gitu sampai menempelkan pipinya dengan pipi Rasulullah. Jadi gitu-gitu tuh tergambar gitu. Jadi bukan rumah tangga yang kaku banget gitu ya. Nah ini yang sering gagal dipahami. Ya kenapa? Karena orang-orang yang terkadang, fokus pada, bentuk-bentuk ibadah makhluk ini, dia tidak melihat riwayat-riwayat yang Rasul itu sama sama istri-istrinya itu ya betul-betul membangun romantisme itu sangat indah. Itu mereka tidak membahas hadis-hadis ini gitu ya, tidak membahas gimana caranya, bisa seperti Rasulullah yang seperti ini gitu, nggak ada bahasan begitu gitu. Sehingga kelihatan ini rumah tangganya ya, kelihatan kok kaku banget. Ya, akhirnya, kadang-kadang yang nggak nyantai gitu ya, rumah tangga yang nggak nyantai seperti itu bikin bikin tadi, bikin suami jadi nggak betah gitu. Apa-apa ngomongnya agama, ngomong agama. Akhirnya, suami merasa lebih nyaman gitu, karena dengan teman-temannya bisa ngomong apa saja. Kadang sama istri baru ngomong tentang apa gitu ya, yang gitu diomongin, nggak berkualitas misalnya gitu, udah digituin. Nah, ya gimana ya, padahal, omongan-omongan seperti itu omongan yang diperlukan. Makanya kalau antum lihat ya di dalam surah Al-Baqarah 187 itu ketika Allah katakan, "Uhilla lakum lailatas syiyam rafas ila nisaikum." Ya, di malam pada saat Allah menghalalkan ya di bulan Ramadan itu, yang pertama Allah sebutkan adalah rafas ila nisaikum. Rafas itu tahu nggak antum? Rafas itu kalimat-kalimat yang menjurus kepada pornografi. Ya, jadi kalau antum lihat di ayat misalnya al-hajju asyhurun ma'lumat, faman fa'ala finnal hajja fala rafatha wala fusuka, ya, fala rafatha wala fusuka. Rafas itu disebutkan. Nggak boleh kalau di berhaji itu mengucapkan kalimat rafas. Rafas itu apa sih? Kalimat-kalimat yang itu kalimat itu menghadirkan foreplay. Ya. Jadi kalau istilah hari ini orang-orang bicara kalau bergaul suami istri itu harus ada foreplay. Di dalam Islam itu sampai untuk foreplay itu ada kalimat-kalimat seksi yang bisa membangun hubungan baik itu. Tapi lembut. Dari mana tahu yang lembut? Ketika Allah katakan lanjutan ayatnya, ya, begitu dikatakan rafas ila nisaikum, kunna libasul lakum wa antum libasul lakum. Itu kelembutannya. Ya, hunna, istri-istri kalian itu adalah pakaian untuk kalian dan kalian itu pakaian untuk istri kalian. Pakaian itu lembut, melekat, nyaman. Nggak ada orang yang mau pakai pakaian nggak nyaman. Ya, pasti orang memakai pakaian yang lembut, enak dipakai. Nggak ada orang mau pakai baju kasar, nggak enak, nggak nyaman, nggak ada.
Jadi sampai kalimat rafas itu ya, itu adalah kalimat-kalimat yang membangun ya keinginan untuk berhubungan dengan sangat baik. Ya, yang dirasakan ada kalimat-kalimat yang membangun hubungan suami istri yang menyebabkan itu sangat dekat, ya, sangat indah, sangat nyaman, sangat lembut gitu. Tapi rafas gimana? Gitu ya. Jadi orang kan biasa kalau bicara tentang foreplay itu orang cenderung dengan fisik, ya. Tapi Islam itu mengajarkan foreplay itu sampai dengan kalimat. Kalimat yang itu bisa menggairahkan. Ya, jadi sampai seperti itu. Nah ya teman-teman, ini arahan langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya saya suka mengatakan bahwa Allah itu bahkan menginstruksikan romantisme itu dari langit di bulan Ramadan. Itu kejadiannya kan bulan Ramadan. Ya, nanti baru masih di ayat yang sama itu kalau untuk perhatikan ya. Fal'an dan sekarang basyiruhunna. Basyiruhunna itu berhubungan kalian. Jadi setelah ada intronya dulu, ada rafasnya dulu, ada intronya dulu, ada foreplaynya dulu, baru basyiruhunna. Berhubungan kalian. Wabtahu ma kataballahu lakum. Carilah ketetapan atau rezeki yang sudah Allah tentukan untuk kalian. Kalau Ibnu Abbas mengatakan, wabtahu ma kataballahu lakum adalah rizki berupa anak. Rizki berupa anak. Jadi gitu ceritanya. Ya. Nah, jadi ya rumah tangga tuh jangan kaku-kaku amat lah gitu ya. Kalau ngobrol nih ngobrol ya nyantai yang mungkin kayak kok receh ya, tapi ya itu bisa membuat menaikkan hasrat gitu ya, pengen senang gitu ya. Jadi suami itu senang banget gitu ngobrol sama kita. Begitu pula sebaliknya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jazakumullah khairan Ustadz Elvin atas penyampaian jawabannya terkait sesi Q&A kita. Alhamdulillah, semoga teman-teman yang bertanya tadi telah menjawab ya apa yang mungkin menjadi kebimbangannya saat ini. Baik, alhamdulillah, jazakumullah khairan Ustadz Elvin atas penyampaian ilmunya. Semoga ilmu Sama-sama. yang kita terima pada pagi ini, pada menjelang siang ini, alhamdulillah menjadi keberkahan dan menjadi pegangan kita untuk dapat lebih menyikapi keadaan, khususnya sehingga kita dapat bermuamalah dengan keluarga kita dengan lebih baik lagi. Alhamdulillah, saya ucapkan mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, baik. Saya selaku moderator ingin menutup kajian kita pada pagi ini. Dan sebelum itu, mungkin untuk teman-teman yang masih stay, kita bisa coba open video. Kita foto bersama dulu dengan Ustadz Elvin untuk kajian kita yang episode kedua ini. Baik, untuk teman-teman, silakan waktunya sekitar 2 menit untuk kita on-kan video sehingga kita bisa dapat melakukan screenshot untuk foto bersama. Oke, baik. Teman-teman yang lain, kita tunggu 1 menit lagi ya sebelum kita tutup untuk kajian kita dan akhir sesi kita di Zoom pagi ini. Oke, baik. Sudah? Oke, alhamdulillah. Suara azan juga sudah mendengar ya di telinga kita. Saya cukupkan sampai di sini.
Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan untuk Ustaz Evin dan teman-teman semua. Baik, saya izin pamit, Ya, teman-teman. Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.